pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Halo, saya Michelle. Pernah dengar nggak lagu yang sama tapi dimainkan oleh gitar, piano, dan sulit? Kedengarannya berbeda, padahal nadanya sama. Mengapa? Karena setiap alat musik punya komponen frekuensi yang berbeda. Nah, alat matematika yang bisa memecah suara menjadi komponen frekuensi disebut transformasi Fourier. Sederhananya, transformasi Fourier mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Apa itu domain waktu? Mari kita ulik bersama Kirton. Saya Kirton. Saya akan tunjukkan apa itu domain waktu. Nah, domain waktu itu bergerak naik turun seiring waktu. Itulah domain waktu. Kita melihat bagaimana sinyal berubah dari detik ke detik. Nah, contoh lain di kehidupan sehari-hari itu ada di di rumah sakit. Rumah sakit itu untuk mengukur detak jantung biasanya menggunakan seperti grafik yang menunjukkan naik turunnya terhadap waktu. Itulah domain waktu. Atau biasa juga di handphone kita ini ada perekam suara, bisa jadi di situ tuh menunjukkan grafik untuk perubahan sinyal dari waktu ke waktu atau detik-detik. Nah, jika dilihat dari domain waktu, bentuk gelombangnya yang sangat rumit. Tapi rumit itu sebenarnya terdiri dari banyak gelombang yang sederhana. Bagaimana cara kita melihat gelombang sederhana itu? Coba kita tanyakan rekan kita, Gare. Saya Gare. Baik, di sini saya akan menjelaskan domain frekuensi dan contoh nada. Yaitu domain frekuensi yang dimana kita tidak melihat waktu, tapi kita melihat komponen nada atau getaran penyusun sinyalnya. Contohnya seperti ini. Seperti suara musik yang baru saja kita dengar, yaitu suara bass drum mempunyai frekuensi rendah dan mempunyai suara yang berat, sedangkan suara peluit mempunyai frekuensi tinggi, yaitu suaranya nyaring. Jadi sebuah suara mempunyai banyak frekuensi sekaligus. Jadi transformasi Fourier menunjukkan berapa besar tiap fungsinya atau frekuensinya. Jadi kalau di domain waktu kita melihat bentuk sinyal, tapi kalau di domain frekuensi kita melihat isinya. Lalu bagaimana dengan rumusnya? Mungkin kita langsung tanyakan saja kepada Danu. Hai, saya Danu dan ini transformasi Fourier. Nah, keterangan komponen di rumus ini ialah Ft itu adalah sinyal dalam domain waktu dan Fw itulah hasil transformasi dalam domain frekuensi fungsi dari frekuensi sudut omega. Nah, E minus kuadrat minus I omega T itu adalah sinyal kompleks yang menggunakan identitas Euler cos omega T minus I sin omega T yang berfungsi sebagai penguji untuk melihat seberapa kuat frekuensi omega di dalam sinyal asli. Nah, intinya pakai setiap hari di teknologi sekitar kita. Contohnya apa sih? Yang pertama itu adalah kompresi foto JPEG, yang dimana foto diperkecil ukurannya dengan membuang frekuensi yang tidak terlalu terlihat di mata. Yang kedua itu adalah filter noises yang ada di Zoom atau WhatsApp, yang dimana suara berisik adalah frekuensi tertentu yang bisa dibuang. Contoh ketiga yaitu adalah WiFi dan jaringan 4G menggunakan transformasi Fourier untuk mengirimkan data. Contoh keempat yaitu alat MRI di rumah sakit untuk melihat organ dalam. Jadi tanpa kita sadari kita sudah pakai transformasi Fourier hampir setiap hari. Jadi kesimpulannya, Nah, domain waktu itu melihat sinyal berubah terhadap waktu Dan domain frekuensi melihat komponen penyusun sinyal. Jadi intinya transformasi Fourier ialah jembatan untuk keduanya.
Sekian dari kami, terima kasih.